Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hadratal Mukhtaramin yang saya takdim muliakan Bapak Ibu jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Saya ambil catatan saya karena tadi saya tanya sama BKM kalau kita pakai suara luar. Kalau pakai suara luar berarti ceramahnya harus ngaji. Tapi kalau suara dalam aja ceramahnya boleh sikit-sikit nyerempet sana sini. Jadi kita ngaji aja Bu ya. Karena pakai suara luar. Karena yang dengar kan nggak muslim semua. Dan yang dengar juga mungkin nggak senang semua. Jadi kita pakai netralnya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini dihantarkan Allah kita pada bulan suci Ramadan. Tidak semua orang yang waktu 2 bulan, 3 bulan yang lalu baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Baca doa tiap hari wawa itu. Dari bulan Rajab dibacanya doa itu. Berharap masuk bulan suci Ramadan. 3 hari lagi mau Ramadan, sambar petir ninggal. Nggak jadi masuk bulan Ramadan. Ada orang nggak doa Pak. Ya cuek, nggak karu-karuan los kono. Malah masuk bulan suci Ramadan. Nah kita yang masuk malam hari ini bulan suci Ramadan dihantarkan 10 hari, saya yakin nggak semuanya baca doa itu. Tapi Allah masih sayang sama kita. Dimasukkan Allah kita ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini kita menjadi salah satu bulan Ramadan yang terindah dan terbanyak bisa kita lakukan ibadah di dalam bulan suci ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa Allah masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan? Ada satu hadis. Hadis ini ditulis dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Hadis yang ketiga. Kala itu Nabi Daud berjalan di tengah malam. Jadi Nabi Daud itu jalannya itu malam. Dia kalau mau nengok rakyatnya itu malam. Beda sama punya kita. Kalau punya kita kalau jalan isdaknya itu siang. Makanya banyak yang ngeliput. Kalau Nabi Daud, Umar bin Khattab itu malam Pak. Jadi waktu malam itu Nabi Daud mau ke perkampungan itu ngelewati satu kuburan. Tengah malam lewat kuburan. Pas lewat kuburan itu ada suara perempuan nangis. Tengah malam sendirian lewat kuburan, pas di tengah kuburan ada suara perempuan nangis. Jujurlah Bapak yang datang malam hari ini yang di dalam masjid ini. Kalau pas lewat kuburan sendirian, malam, terus ada suara perempuan nangis. Kira-kira Bapak berhenti apa lari? Kalau saya milih lari aja lah Pak, gak usah nyari risiko lah. Walaupun punya ilmu kebal, kalau sama kuntilanak nggak mempan. Lari. Nah Nabi Daud itu beda. Nabi Daud itu berhenti Pak.
dicarinya suara perempuan yang nangis itu. Karena kuburan di Arab itu beda sama kuburan kita di Sesengkol ini. Kuburan di Arab kan pohonnya nggak tinggi-tinggi Pak, orang pohon pun jarang. Cuman batu-batu ya nampaknya seperti samar-samar terang. Ya, kuburan kita gini. 14 kali pun kita baca ayat kursi cik serem. Orang pohonnya pun rimbun-rimbun kayak gitu. Jadi Nabi Daud itu nampak kalau ada perempuan nangis. Didatangi sama Nabi Daud. Ya Umi, kenapalah kau nangis di kuburan malam-malam kayak gini? Lalu ibu itu noleh nengok Nabi Daud. Walau kita Pak, ini ku pedok, perempuan di kuburan itu balikin badan. Pas noleh rupanya mukanya separuh. Rasanya kita nggak cecah lagi dari tanah itu. Pas balik dia nangis, mukanya itu memang ketutup. Lalu dia ngomong gini, aku sedih wahai Nabi Daud. Apa yang membuat engkau sedih? Anakku meninggal dunia wahai Nabi Daud. Kenapa kau sedih? Bukankah kematian itu wajib bagi semua orang yang hidup? Memang betul Nabi Daud, tapi aku baru sebentar hidup bersama anakku. Berapa usia anakmu waktu kau meninggal dunia waktu dia meninggal dunia kemarin? Kata ibu itu, saya baru sebentar Nabi Daud, umur dia meninggal dunia kemarin, usianya masih 74 tahun. 74 tahun umat Nabi Daud cilik Bu, karena umur umat Nabi Daud itu 900 tahun. 74 tahun itu masih dibawa ke posyandu, masih kecil. Kalau orang kita umur 74 tahun bawa ke posyandu, ya runtuhlah posyandu ambruk. Dulu masih kecil, karena umurnya 900 tahun sampai 950 tahun umat Nabi Daud. Itu 74 tahun masih kecil, masih anak-anak. Masih sering digendong-gendong, masih sering dicium-cium. Karena orang kalau nggak ada dosa, Bu, badannya itu harum. Orang kalau nggak punya dosa, badannya harum. Nggak percaya baca tarikh Rasulullah. Rasulullah itu harum. Keringat Rasulullah itu setiap pulang Rasulullah dari mengajar, dari tablik. Lalu Aisyah itu nunggu di depan pintu. Dibawanya anduk. Keringat Rasulullah itu dilap, semuanya dilap. Lalu sama Aisyah dicium. Apa kata Aisyah? 40 hari itu tinggal aroma badan Rasulullah dari keringatnya itu. Di anduknya Aisyah itu wangi kasturi. Besok kalau suami ibu pulang dodos, pas kembali dodos, itu pas keringatnya nggak karu-karuan, banyak ibu lap. Dari atas sampai bawah lap semuanya. Habis itu ibu cium manduknya itu. Ditarik sedalam-dalamnya tuh. Insya Allah ibu masuk bina kasih geblak nggak karu-karuan. Kenapa? Karena aromanya beda. Orang kalau nggak berdosa Pak, nggak ada aroma tubuhnya itu wangi. Nggak percaya coba anak-anak. Anak bayi Bu, jam berapapun ibu cium wangi. Karena dia nggak punya dosa. Belum, apalagi bayi yang belum punya gigi, itu cium jam berapapun wangi. Beda sama kakeknya walaupun sama-sama nggak punya gigi. Kan bayi ambo, saya nggak duwe untu itu. Saya nggak geblak kita. Itulah yang menyatakan kalau dosa itu memang merusak badan kita. Makanya bulan Ramadan dihadirkan. Apa kata Nabi Daud? Kenapa kau menangis? Kau sudah lama hidup bersama anakmu. Wahai Nabi Daud, aku baru sebentar. Karena anakku semalam meninggal dunia usianya masih 74 tahun. Kau sudah lama. Nanti ada Nabi akhiruz zaman. Maulidi bil Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Wa ismuhu Ahmad. Nanti ada Nabi akhiruz zaman. Lahirnya di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah, kekuasaannya sampai Syam Persia, namanya Ahmad.
Umurnya dan umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Dengar itu, Bu. Dengar kalimat Nabi Daud itu. Ibu yang nangis tadi berhenti nangis, tengok wajah Nabi Daud lalu ngomong, kasihan kali lah umat Nabi Ahmad itu. Macam manalah umat Nabi Ahmad itu mau masuk surga? Kita beribadah 900 tahun. Mereka cuma beribadah 60 tahun. Macam mana mereka mau mendapatkan kebahagiaan akhirat? Umur mereka pendek-pendek, umur mereka singkat-singkat, wahai Nabi Daud. Apa kata Nabi Daud? Nanti dikala itu seluruh ibadah dilipat gandakan Allah. Makanya masuk bulan suci Ramadan ini, Bu, alhamdulillah. Ibu apa yang ibu bikin dilipat gandakan Allah? Ibu sedekah dihitung 700 kali lipat. Pahalanya nggak usah ditanya-tanya apa nggak bisa Allah ngasih pahala di dunia. Bukan nggak bisa, ibu repot. Sempatlah pahala itu diganti Allah di dunia. Sore tadi ngasih ibu 1 mangkok bubur kacang hijau ke Masjid Babu Salam. Diganti Allah 700 kali lipat. Pas mau sholat tarawih datang ke rumah ibu 700 mangkok. Apa nggak bingung ibu? Tengok ruang tamu bubur kacang hijau. Tengok dapur bubur kacang hijau 700 mangkok. Tengok kamar lagi telentang tepleset gara-gara bubur kacang hijau. Ibu buka lemari dalamnya bubur kacang hijau. Yang lebih serem lagi pas diangkat roknya dalamnya udah ada bubur kacang hijau. Itu repot kita. Makanya syukur Allah ganti dengan pahala, pahalanya nggak nampak tapi besar fadilahnya Allah yang jagain. Siapa yang ibadah sunat dihitung ibadah wajib. Siapa yang ibadah wajib dilipat gandakan Allah sampai 70 kali lipat. Makanya enak. Ini Allah masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan supaya kita yang umurnya pendek ini berkah. Kenapa? Karena Bu, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, Rasulullah itu ngobrol sama malaikat Jibril. Nanya, wahai malaikat Jibril, nanti kalau aku sudah tidak ada, apakah kau masih turun lagi ke bumi? Ada ya Rasulullah, aku turun ke bumi. Apa yang kau lakukan? Allah perintahkan tugas kepadaku untuk di akhir zaman. Apa saja itu wahai Jibril? Yang pertama aku disuruh mengangkat berkah dari atas dunia ini. Tengok Pak, berkah itu Pak. Yang pertama diangkat berkah waktu. Tengok waktu sekarang Bu, nggak kerosok. Tahu-tahu udah 10 hari Ramadan. Tahu-tahu sudah tahun 2025. Tahu-tahu udah bulan 3. Ibu begitu kacaan, kabur mata ibu. Tahu-tahu berubah udah. Pakai celak nggak iso roto meneh, udah turun sebelah kulitnya macam mana mau rata. Gigi wirid ketinggalan, dandanan rai nggak siap-siap, dandan nirai. Orang udah memang bingung, kerutnya banyak, macam mana nyetelnya. Itu semuanya berkah waktu. Diangkat sama Allah. Habis itu apa lagi? Berkah kesehatan diangkat Allah, Pak. Maaf. Ini kalau kita sensus ini semuanya ini, dicek malam ini, 1 orang paling sedikit 4 penyakit, Pak. 1 orang. Kita dokter aja bingung. Ada asam lambung, ada asam urat, ada kolesterol, kena darah tinggi, atau gula. Ini 4 ini 1 orang. Tumpang tindih penyakit kita. Obati asam lambung, umat asam urat. Obatin asam urat, umat kolesterol. Obati kolesterol, kena gula. Diobati sekaligus, duitnya nggak cukup. Nggak diobati, ninggal nggak ketahuan. Ngeri sekarang penyakit. Tumpang tindih, Pak. Orang dulu mana ada sakit-sakit kayak gitu. Berkah hidup tuh. Sekarang diangkat Allah. Tengoklah, penyakit gampang kali sakit. Sekarang ini ya Allah, berkah tenaga diangkat sama Allah. Maaf, dulu Pak kakek saya, umur 70 tahun, kayak kampung saya kan dilangkat secanggang. Dari Setabat masuk ke kanan arah ke laut sana itu.
Terus saya pindah, mama saya Melayu, tinggal di perkebunan Kuala Madu, makanya aku dipanggil Ambon. Anak Melayu lahir di kebon, gitu maksudnya. Itu Pak, kakekku umur 70 tahun dulu nggak pernah jumpa jarum suntik. Orang dulu kakekku umur 70 tahun zaman dulu kalau sakit, maaf kalau sakit, itu diambilnya parang babat, kalau demam pergi ke ladang sawit, itu babat, berkeringat, pulang sehat. Orang zaman sekarang umur 70 tahun kalau sakit jangan coba-coba ngambil parang babat ke ladang. Nggak balik lagi. Wis nyender, pokok sawit itu. Beda. Beda berkahnya. Berkah tenaga itu beda, Bu. Dulu saya ke Medan tahun 89. Itu saya jaga masjid. Rata-rata masjid dulu, maaf, sholat tarawihnya itu 23 rakaat. Wah, tapi mama-mama berdirinya gini. Mana mukenanya kembang. Bu kibar, kena kipas angin. Dulu mana pakai AC. Dulu kipas angin. Gurba, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Imam itu ibu itu slow aja. Sekarang dapat diskon kita sholat tarawih kan. Jadi 11. Iku pun iso nyender ngene sikile tinggi sebelah. Suwi saiki Bali merengut raine. Mam, ngapain lah kok panjang-panjang mah. Enggak tahan, Pak. Dulu jalan kaki, maaf. Dari Simpang Rebo, Peken Rebo ke Diski jalan kaki biasa itu. Biasa, Pak. Dari sini jalan kaki Kampung Lalang itu biasa. Sekarang lah kelang 3 rumah ke masjid numpak kereta, makanya padet nenggo niku payah parkir aku mau. Enggak, saya udah berkurang tenaga kita, Bu. Makanya Ramadan ini dihadirkan Allah untuk kita. Supaya apa kita? Pertama, mendidik keikhlasan. Nah, hidup ini harus ikhlas. Supaya enak ibadah. Tengok contoh tanah. Tanah itu, Bu, ikhlas sekali itu, Bu. Tanah itu salah satu makhluk Allah yang paling ikhlas. Tanah. Tanah diapa-apain aja nggak bales. Tanah itu nggak punya dendam. Makanya tanah diludahin nggak balik ludah kita. Cepet tanah punya dendam, ibu ngeludah ke situ balik apa nggak bingung orang ludah nanti ya, Wak. Tengok tanah. Habis itu tanah, Bu, dia menghasilkan kebaikan. Apa aja dikasih orang dia nabur kebaikan. Maaf, ada orang duduk sawit, makan cabai, malamnya kenduri, pas bijinya nggak lumet pula itu. Sakit perut samping sawit dilepas sama wawa itu. Pas paket bibit sama pupuknya sekaligus di situ. 3 minggu kemudian tumbuh pohon cabai, suburnya nggak tanggung. Satu batang aja memang daunnya lebut, buahnya lebut. Kalau jumpa pohon cabai, cuma 1 batang di samping pohon sawit, hati-hati. Itu hasil usaha kawan. Karena nggak ada orang nanam cabai cuma 1 batang. Pak, aku anak kampung, tinggal aku nang desa. Kalau nanam cabai itu ya pakai lanjaran rame panjang gitu ya, panjang. Nggak mungkin nanam cabai 1. Makanya kalau jumpa cabai itulah tanah. Tanah itu. Diapain aja nggak bales. Makanya ikhlas. Oh, Rasulullah itu karena dari unsur tanah yang paling baik. Rasulullah diludahin nggak bales. Rasulullah dilempar nggak bales. Rasulullah dicaci nggak bales. Karena tanahnya itu yang ada di badan Rasulullah, di tubuh Rasulullah itu tanah paling baik. Kalau kita ini kan bermasalah, disenggol orang sikit ngamuk, dipotong numpak kereta emosi, diceritain go parang, karena tanah kita nggak jelas. Kita ini entah tanah garapan, entah tanah sengketa. Makanya masalah aja kita ini. Nah, dimasukkan Allah kita bulan suci Ramadan dengan cara puasa ngeredam. Supaya ngeredam, jadi bersyukur, manfaatkanlah Ramadan ini. Maaf, Bu, maaf. Hampir masjid yang saya masukin, saya di Medan belum lama, baru hari Kamis saya sampai dari Saudi. Tugas di Saudi. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. 5 malam. 5 malam la ilaha illallah. Kawan saya telepon yang di sana yang tinggal di Mekah. Bang, padat kali, Bang. Sekarang Bang Mekah, Bang, padat kali. Beda, tak bilang sama kampungku. Masjid kita, Pak, ya Allah, sayangnya kita. Ramadan tarawih ini kan setahun sekali.
Ibu kayak manapun sukanya terawih, bulan Syawal nggak bisa terawih. Jangan ibu rombongan bulan Syawal dari sana nanti wak terawih, buang tabiat pikir orang ibu. Nggak bisa, makanya capek-capek sedikit bikinlah terawih ini. Datanglah ke masjid. Belum tentu tahun depan kita jumpa terawih lagi, belum tentu. Ini sayang kali kita lihat umat Islam, kawan-kawan kita, saudara kita. Kenapa lah kalau nggak bisa sebelah 8 rakaat kan nggak wajib. Dia datang aja sholat isya berjemaah kemari, dapatnya cuma 2 rakaat, 4 rakaat ya udah nyender yang samping kono ya EBKM nggak marah kok. Yang penting kita hidupkan malam-malam Ramadan itu. Nggak mesti harus hatam ya nggak apa-apa, yang penting rame. Ada dia berbuat di bulan suci Ramadan yang Allah sampaikan umurnya, Allah sampaikan badannya masuk ke bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Kita yang hadir ini istiqomahkan hati ibu, istiqomahkan hati kita Pak, sampai akhir Ramadan jangan ngurang-ngurangi jemaah meneh. Tengoklah kasihan masjid besar kurang besar dibangun AC tambahin meneh. Kira ki AC ini. 6 menengoknya enaknya. Itu dikasih Cleo menehan. Ya Bapak aus ambil. Ya kan nggak mesti harus 8 terus itu wajib yang enggak. Ya udah dapat berapa yang penting muat malam Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan lalu Ramadannya dibuat puasanya Bapak Ibu. Maaf kali saya maaf. Saya membaca satu riwayat. Nanti ketika di padang mahsyar sebelum yaumil hisab, Allah manggil malaikat Ridwan. Wahai malaikat Ridwan, kau ambil makanan dari surga. Tolong kau jamu orang-orang seluruh hamba-hambaku yang dulu di dunia dia tahan laparnya. Dia tahan hausnya. Dia tahan semua itu karena dia mempercayai dan meyakini perintahku di bulan suci Ramadan. Jamu mereka semua. Datang malaikat Ridwan, Bu, bawa malaikat-malaikat yang lain. Dibawanya lah tampan. Ada minuman dengan 1 gelas yang kecil. Ada makanan seperti kurma. Lalu dikasih semua orang yang berpuasa Ramadan, ditahannya laparnya dan hausnya itu. Siapa yang memakan dan meminum air dari malaikat Ridwan itu, maka yaumil hisabnya, yaumil mizannya, ketika Shiratul Mustaqimnya, dia tidak akan merasakan lapar dan haus. Mudah-mudahan kita yang bisa dengar kalimat ini bisa kita amalkanlah puasa Ramadan. Jangan kita nggak puasa Ramadan setahun sekali, yo nggak tahan sampai sore, yo buka jam piro ngono lho. Tapi yo sahur, ikut puasa. Ini enggak tetanggaku Bu tadi siang Bu, ya Allah kan agak panas kan. Agak panas, dia bilang gini, ditaruhnya bajunya di bahu gini, dia bilang gini, Tat kata dia, karena udah kepergok sama aku dia nggak bisa ngelak. Nggak kerasa ya Tat ya, 10 hari udah Ramadan ya, nggak kerasa kan. Macam mana mau kerasa orang dia ngerokok Samsu. Awak yang siang nahan kan mereng-mereng gak kepiting jalanku miring gak karu-karuan gitu. Gak kerasa ya Tat ya, wis 10 dino poso ya. Macam mana Riko mau kerasa wong Riko ngerokok di Samsu jam 11:30. Nah kita tahanlah sedikit lapar, tahanlah sedikit haus. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, kita nanti jadi tamu-tamunya. Dan masuk ke dalam surga itu ada satu pintu yang disiapkan Allah untuk orang yang berpuasa Ramadan. Namanya pintu Rayyan. Mudah-mudahan kita nanti kalau nggak masuk dari jalan yang lain, masuk dari situ. Dari yang lain nggak masuk dari situ, jadi masuk. Alhamdulillah. Walaupun nggak ke tengah-tengah kali surganya, ngemper-ngemper pun asal surga enak. Mudah-mudahan berkah. Ini saja kajian kita pada malam hari ini. Saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan menjadi satu iktibar renungan bagi kita semua. Bahwa Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan ini bukan tanpa tujuan. Allah pengen kita ketika doa bisa diijabah oleh Allah. Kita doa sama Allah setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta dunia kita bahagia. Terus kita minta wafil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah akhirat kita bahagia. Mungkin jalannya Allah panjangkan umur kita masuk ke bulan suci Ramadan ini supaya mudah nanti kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.